Sebelum ke pembahasan utama, kita terlebih dahulu membahas mengenai latar belakang dan rumusan masalahnya. Latar belakang fisiologi laut dalam. Fisiologi laut dalam menggali kedalaman tubuh manusia, menelusuri bagaimana fungsi-fungsi vital bekerja dalam tekanan air yang jauh lebih besar daripada yang kita temui di daratan. Saat menyelam, tekanan tidak hanya berasal dari air di sekitar kita, tetapi juga dari udara di atasnya. Semakin dalam kita turun, semakin tinggi pula tekanannya. Manusia menyelam di kedalaman laut dapat mengalami berbagai efek samping kesehatan, mulai dari gangguan pendengaran hingga masalah pada sirkulasi darah dan pertukaran gas di paru-paru. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fisiologi laut dalam adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan penyelam. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa definisi umum dari fisiologi laut dalam? 2. Bagaimana respon tubuh manusia pada laut dalam? Dan 3. Apa bahaya dan tantangan penyelamatan laut dalam? Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini ialah yang pertama menjelaskan definisi dan sejarah singkat eksplorasi dan penelitian laut dalam. Yang kedua, menjelaskan respon tubuh manusia pada laut dalam. Yang ketiga, menjelaskan bahaya dan tantangan penyelaman laut dalam. Lalu, manfaat penulisan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan bereaksi terhadap kondisi ekstrim di bawah laut. Yang kedua, memberikan informasi penting tentang potensi efek samping kesehatan yang mungkin terjadi akibat penyelaman dalam laut. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peran penting yang dimainkan oleh teknologi dan peralatan penyelaman dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan penjelajahan bawah laut. Yang keempat, memberikan informasi tentang adaptasi fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menghadapi kondisi ekstrim di bawah laut, sehingga membantu penyelam dan ilmuwan dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan laut dalam. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyomandiana Darmika Putri dengan nomor 3 digit NIM terakhir adalah 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari deep fisiologi atau deep sea fisiologi. Deep fisiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kinerja fungsi organ tubuh, khususnya organ tubuh manusia ketika melakukan penyelaman atau ketika berada di bawah permukaan air. Perlu diketahui, tekanan atmosfer di bawah permukaan air memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tekanan atmosfer di daratan. Hal ini dikarenakan tekanan atmosfer di bawah permukaan air terdiri dari tekanan atmosfer di udara di atasnya dan tekanan dari air itu sendiri. Kapasitas tekanan atmosfer yang dapat diterima oleh manusia ketika melakukan penyelaman dan tanpa bantuan alat-alat adalah 3-4 atmosfer atau sekitar 40 meter dari permukaan air. Bila dilakukan penyelaman, lebih dari batas tersebut dikhawatirkan organ-organ tubuh manusia akan menyusut yang diakibatkan oleh tekanan air dalam tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi sebelum kita membahas deep physiology lebih dalam lagi, saya akan membahas sekilas mengenai sejarah eksplorasi dan penelitian laut dalam. Sebelum ditemukannya teknologi seperti kapal selam, sonar, dan peralatan scuba diving, diyakini bahwa tidak terdapat kehidupan di bawah laut karena kurangnya cahaya, suhu dingin, dan tekanan atmosfer yang tinggi. Perkembangan scuba diving dimulai dari diciptakannya dive bell. Dive bell ini mempertahankan udara yang digunakan untuk penyelam dengan cara memaksa alat ini masuk ke dalam air agar udaranya tertutup oleh tekanan air. Tapi alat ini hanya dapat menyediakan oksigen dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian pada abad ke-16, Inggris dan Prancis mulai membuat helm yang lebih tahan banting lagi dan ini tuh terbuat dari logam. Mereka dapat menahan tekanan air yang lebih besar. Nah, pada tahun 1772 ditemukan alat pernapasan pertama, tetapi alat ini tuh tidak cukup banyak menyediakan oksigen. Lalu penemuan ini diikuti dengan penelitian oksigen bertekanan tinggi yang kita sudah tahu sekarang kalau hal tersebut sangat berbahaya. Karena kegagalan dari kedua penelitian tersebut, dua orang bernama Paul Bert dan John Scott Haldane mulai meneliti dan dapat menjelaskan efek tekanan air pada tubuh manusia. Dan mereka menjelaskan lebih lanjut juga mengenai efek oksigen, nitrogen di bawah tekanan, dan batas aman untuk penyelaman dengan udara bertekanan. Kemudian pada tahun 1925, sistem scuba sirkuit terbuka pertama dirancang yang kemudian berkembang menjadi konsep demand valve. Lalu diikuti dengan ditemukannya scuba regulator.
Pada tahun 1952, desain regulator ini disempurnakan dari selang kembar menjadi selang tunggal. Ia juga mengubah sistem dari sistem satu tahap menjadi dua tahap. Pada tahap ini, semua komponen dasar untuk scuba diving itu telah ditemukan. Kemudian terus berkembang jadi seperti alat scuba yang kita tahu sekarang. Nah, seiring berkembangnya peralatan scuba diving, muncullah rekreasi scuba diving. Nah, inilah yang menyebabkan fisiologi di kedalaman laut atau deep physiology itu penting untuk dipelajari agar kita dapat melakukan penyelaman dengan aman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Ramadan. Karakteristik laut dalam. Laut dalam didefinisikan sebagai kedalaman laut lebih dalam dari sekitar 200 meter atau 65 kaki. Pada kedalaman laut tersebut di mana cahaya mulai memudar yang mengakibatkan semakin gelap, suhu semakin rendah dan tekanan yang semakin tinggi. Karakteristik laut dalam sebagai berikut. Cahaya matahari tidak dapat menembus laut dalam karena sebagian besar cahaya tersebut diserap dan dipantulkan oleh air laut di permukaan hingga ketinggian tertentu, sehingga makhluk hidup laut seperti tanaman tidak mendapatkan suplai sinar matahari yang mengakibatkan fotosintesis tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, organisme pada laut dalam harus beradaptasi khusus untuk bertahan dalam keadaan cahaya yang sangat minim hingga tidak terdapat cahaya atau kondisi kegelapan yang ekstrim. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi kedalaman laut akan semakin dingin karena semakin menipis untuk mendapatkan sinar matahari. Pada laut dalam memiliki suhu sekitar 2 hingga 4 derajat Celcius atau 36 hingga 39 derajat Fahrenheit. Yang ketiga ada tekanan. Ketika seorang turun ke permukaan laut dan semakin ke dalam, tekanan di sekitar mereka meningkat secara progresif seiring dengan peningkatan kedalaman tersebut. Tekanan tersebut meningkat sekitar 1 atmosfer setiap 10 meter kedalaman. Pada laut dalam yang mana kedalaman yang lebih dari 20 atmosfer, manusia tidak dapat melewatinya karena bisa merusak organ tubuh manusia dengan sedikitnya. Cahaya alami, suhu yang sangat dingin, tekanan yang sangat tinggi, manusia tidak dapat bertahan dalam keadaan tersebut sehingga memerlukan alat bantu. Organisme yang tinggal dalam keadaan tersebut telah mengembangkan cara-cara untuk beradaptasi dengan kondisi alam yang ekstrim tersebut. Perkenalkan, nama saya Desa Geragung menjadi pelajar sore dengan 3 nama yang terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan efek pada tekanan air yang tinggi jika melakukan penyelaman di laut dan dalam. Tentunya akan bisa melakukan beberapa efek samping, beberapa diantaranya pulmonary barotrauma, hipotermia, ultraviolet vertigo, dan ultraviolet facial paralysis. Yang pertama saya akan menjelaskan pulmonary barotrauma atau PBT adalah komplikasi yang terjadi ketika terjadi perubahan signifikan di tekanan ambien air ketika seorang penyelam meninggalkan permukaan dan mulai menyelam. Ketika seorang penyelam melakukan penyelaman dengan kedalaman melebihi 33 kaki di bawah permukaan laut, tekanan yang diberikan 2 kali lipat dan satu tekanan atmosfer standar terus-menerus diberikan. Perubahan tekanan yang cepat ini berdampak pada ruang berisi gas di dalam dan di dekat tubuh, dan penyelam harus merespons secara aktif untuk menghindari cedera dan morbiditas yang diakibatkan terkait dengan barotrauma. Pola cedera umum saat turun meliputi middle ear squeeze, sinus squeeze, dan mask squeeze. Yang kedua, yaitu hipotermia. Para penyelam cenderung mengalami hipotermia. Hipotermia itu terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada dapat memproduksi panas yang menyebabkan penurunan suhu inti. Dalam penyelaman, hipotermia dapat terjadi lebih cepat karena konduktivitas thermal air yang lebih besar dan memungkinkan pendinginan pada tingkat yang lebih cepat. Hipotermia ringan didefinisikan sebagai suhu inti di antara 32 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Yang ketiga, ultraviolet vertigo. Ultraviolet vertigo adalah kondisi yang tidak berbahaya yang mempengaruhi individu yang melakukan perjalanan di lingkungan dan tekanan ambien yang berubah seperti penyelaman atau penerbangan. Ini adalah hasil langsung dari ketidaksesuaian tekanan telinga tengah yang disebabkan oleh pengisian udara yang tidak lengkap atau tidak memadai, biasanya saat berpindah dari area dengan tekanan lebih tinggi ke area dengan tekanan lebih rendah. Yang keempat, autonomic facial paralysis atau bisa disebut facial baroparesis facialis atau autonomic facial nerve palsy adalah neurapraksia dari saraf kranial ketujuh yang disebabkan oleh efek tekanan. Setiap penurunan tekanan lingkungan yang cepat dapat bertanggung jawab atas kelumpuhan wajah perifer. Ini biasanya terjadi baik saat naik selama penyelaman maupun saat penerbangan. Hipotermia tidak seharusnya menjadi ciri umum dalam penyelaman. Namun, sayangnya, sudah ada sejumlah kasus yang terjadi di mana hipotermia menjadi penyebab kematian dalam kecelakaan penyelaman. Tetapi, umumnya, alasannya bukan karena kurangnya pengetahuan fisiologis, melainkan karena kegagalan peralatan dan ketidakcukupan kesiapan. Oleh karena itu, perkembangan terkini dalam perlindungan penyelam berfokus pada perlindungan bagian ekstremitas dengan pemanas listrik untuk menjaga kinerja dan mencegah resiko cedera non-dingin pada penyelam yang relatif tidak aktif.
Nah, selanjutnya ada mengatasi kondisi lingkungan dengan level rendah oksigen. Hal ini bisa diatasi dengan teknologi rebreather yang dapat digunakan ketika pasokan gas pernapasan terbatas seperti di bawah air. Nah, alat pernapasan selam level rendah oksigen ini dikontrol secara elektronik dan dapat secara otomatis mempertahankan tekanan parsial oksigen antara batas atas dan bawah yang dapat diprogram dan diintegrasikan dengan komputer untuk memantau status dekompresi penyelam. Kemudian alat ini ada dua tipe, yaitu sirkuit tertutup dan terbuka, yang dimana rebreather sirkuit tertutup bekerja dengan menyerap karbon dioksida dari setiap napas yang dihembuskan untuk digunakan kembali. Kemudian untuk yang terbuka, di mana gas yang dihembuskan langsung dibuang ke lingkungan. Menghadapi kegelapan, pada dalam kondisi pencahayaan minim, tubuh merespon dengan terpengaruhinya irama sirkadian. Ini berhubungan dengan produksi melatonin, suhu tubuh, tekanan darah, waspadaan, dan mood. Kemudian mata akan beradaptasi dengan dilasi. Kita juga dapat kehilangan persepsi kedalaman dan bahkan tidak melihat apa-apa. Ini dapat menimbulkan disorientasi, kekhawatiran, hingga klaustrofobia pada beberapa orang. Kemudian ada perubahan emosi. Cara menghadapinya adalah dengan persiapan yang matang meliputi pemilihan tempat, peralatan, hingga prosedur mitigasi gawat darurat. Pada kondisi gelap, peralatan yang diperlukan adalah seperti senter khusus untuk menyelam dan alat bantu navigasi. Ini untuk meningkatkan visibilitas dan mengurangi kemungkinan terjadinya disorientasi. Terapi oksigen hiperbarik atau HBOT berasal dari kata hyper yang berarti tinggi dan bar yang memiliki arti tekanan. Jadi, terapi hiperbarik memiliki arti yaitu metode terapi yang dilakukan dengan menghirup oksigen murni pada ruangan bertekanan tinggi. Adapun manfaat dari HBOT adalah membantu praktik klinis, medis, dan kesehatan untuk mengobati penyakit dekompresi, emboli udara, keracunan karbon monoksida, infeksi klostridial, infeksi anaerob, penyembuhan luka, serta memperbaiki kondisi seperti sindrom kompartmen, luka bakar, radang dingin, dan gangguan pendengaran sensorineural. Hubungan antara HBOT dengan respon tubuh terhadap laut dalam adalah terapi hiperbalik merupakan suatu cara dalam penanganan kasus atau penyakit yang disebabkan oleh efek dari penyelaman laut dalam. Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh penyelaman laut dalam, yakni seperti penyakit dekompresi, emboli gas, kebugaran, nitrogen narkosis, dan hilangnya indera pendengaran. Selain itu, terapi ini juga dapat membantu penyembuhan luka pada pasien DM atau DFU. Berdasarkan data jumlah laporan kasus diagnosa pasien lokal terapi oksigen hiperbalik di Hyperbaric and Diving Medicine Center, Kasih Ibu Hospital Sape Gianyar, dari bulan Januari sampai Oktober 2023 didapatkan data sebagai berikut. Terapi hiperbarik merupakan suatu terapi berupa perawatan dengan pemberian oksigen murni konsentrasi 100% dalam suatu ruang perawatan khusus dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer. Hal tersebut menyebabkan kadar oksigen dalam darah meningkat sehingga dapat membantu penyembuhan serta perawatan seperti kasus-kasus seperti data yang tertera pada data berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang decompression sickness. Decompression sickness merupakan suatu kondisi di mana terdapatnya gelembung-gelembung gas seperti gas hidrogen, helium, dan sebagainya di dalam jaringan tubuh. Gas-gas ini yang tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh akan tetap berada di dalam tubuh. Diperlukan waktu untuk mengeluarkannya, dan dari sinilah beberapa kondisi dapat muncul. Salah satunya adalah decompression sickness. Decompression sickness dapat mengakibatkan nyeri pada otot dan sendi, bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Salah satu pengobatan yang dapat mengobati decompression sickness ini adalah terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan dengan cara memasukkan pasien ke dalam ruangan hiperbarik yang mengandung 100% oksigen murni. Dan dari sinilah gas-gas tersebut dapat dikeluarkan melalui paru-paru. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nitrogen narkosis. Dalam penyelaman bawah air, nitrogen narkosis adalah perubahan kesadaran yang disebabkan oleh difungsi ketika menghirup oleh penyelam dari tabung mereka yang berisi udara terkompresi. Gas inert lainnya yang terkait dengan narkosis termasuk neon, argon, krypton, dan xenon, dengan yang terakhir memiliki efek anestesi bahkan pada permukaan laut. Nitrogen narkosis juga disebut sebagai keracunan kedalaman. Efek dari nitrogen narkosis sangat beragam di antara para penyelam. Gangguan tersebut terjadi pada kedalaman 60 hingga 70 meter, sementara beberapa penyelam sudah terpengaruh pada kedalaman 30 meter. Gejala yang terjadi karena nitrogen narkosis berpengaruh pada fungsi kognitif seperti fungsi penilaian, penalaran, memori jangka pendek, dan konsentrasi.
Menyelam ke kedalaman yang lebih dalam akan mengakibatkan gangguan pada keterampilan fisik dan penurunan mental, halusinasi, dan akhirnya terjatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Solusi pengobatan nitrogen narkosis gejala akan pulih sepenuhnya dalam beberapa menit. Menyelam terkadang dapat menyebabkan stres psikologis, terutama dalam situasi di mana penyelam mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, atau kepanikan di bawah air. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti klaustrofobia, kerusakan peralatan, atau pertemuan dengan biota laut yang berpotensi membahayakan. Sedangkan pada tingkat fisiologis, respon terhadap stres menyelam diketahui berhubungan dengan aktivasi sistem saraf otonom dan hormon pada sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, termasuk peningkatan kadar adrenokortikotropin atau ACTH dan kortisol terkait dengan kedalaman penyelaman. Adaptasi fisik dan psikologis yang fisik seperti mengalirnya manusia memiliki diving reflex yang pada garis besarnya meliputi vasokonstriksi perifer, bradykardia, kontraksi limpa, dan penyeimbangan cairan tubuh. Vasokonstriksi perifer terjadi saat submersi oleh pembuluh darah resisten yang membatasi aliran darah ke daerah yang mampu hipoksetoleran guna menghemat oksigen yang ditemukan untuk otak, paru-paru, dan jantung. Ini menyebabkan meningkatnya resistensi aliran darah perifer yang meningkatkan tekanan darah yang akan dikompensasi oleh bradykardia. Bradykardia yaitu melambatnya denyut jantung yang dapat dipicu kontak wajah dengan air dingin saat bernafas. Manusia juga menunjukkan penurunan kontraktilitas ventrikel kiri dan juga penurunan cardiac output yang efeknya akan lebih kuat saat submersi karena tekanan hidrostatik. Kontraksi limpa ini guna meningkatkan kapasitas oksigen pada darah, kemudian keseimbangan air dan produksi urin. Pada awal submersi terjadi diuresis imersi. Namun pada penyelaman yang dalam dan lama akan terjadi penurunan produksi urin. Ini karena tubuh mengalami dehidrasi yang dapat terjadi karena meningkatnya pengeluaran cairan seperti berkeringat dan menurunnya pemasukan cairan. Maka dari itu tubuh akan meningkatkan konservasi cairan dengan meningkatkan reabsorpsi. Kemudian reaksi psikologis setiap individu berbeda-beda, meliputi stres dan kecemasan hingga kekaguman dan kenikmatan. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Fisiologi laut dalam mempelajari bagaimana tubuh manusia berfungsi di bawah tekanan yang sangat besar dan di lingkungan laut dalam. Saat penyelam turun ke kedalaman laut, mereka menghadapi peningkatan tekanan hidrostatik yang berbanding lurus dengan kepadatan gravitasi dan kedalaman air. Penyelam dapat merasakan pengaruh tekanan yang turun ke laut pada kedalaman 2 atmosfer, pada kedalaman sekitar 10 meter dan bertambah sesuai kedalamannya. Dan setelah kedalaman tertentu, penyelam dapat mengalami gangguan kesehatan seperti masalah telinga, komplikasi pembuluh darah, dan gangguan pertukaran gas di alveoli. Komposisi gas juga memainkan peran penting dalam penyelaman, serta nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida merupakan komponen penting dari sistem pernafasan. Jadi jika penyelaman tidak dilakukan dengan benar, gas-gas tersebut dapat menimbulkan efek racun dan menimbulkan gelembung di aliran darah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Terus efek tekanan tinggi dari penyelaman laut juga dapat menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan seperti barotrauma paru, hipotermia, vertigo alternobarik, dan paresis wajah alternobarik. Menyelam di bawah kedalaman tertentu dapat merusak organ dalam karena perbedaan tekanan yang signifikan. Lingkungan laut dalam sendiri menghadirkan tantangan unik karena ditandai dengan penetrasi cair rendah, suhu rendah, dan tekanan ekstrim. Jadi biota laut harus beradaptasi dengan kurangnya sinar matahari dan bergantung pada sumber energi eksternal seperti salju laut untuk menopang kehidupan. Terakhir, tekanan oksigen hiperbarik merupakan alat penting dalam pengobatan berbagai kondisi yang terkait dengan eksplorasi laut dalam. Perawatan ini melibatkan menghirup oksigen murni bertekanan tinggi di ruangan khusus, sehingga dapat mengatasi masalah seperti penyakit kompresi, emboli, keracunan karbon monoksida, dan banyak lagi. Perawatan ini juga mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan, dan meningkatkan distribusi oksigen ke jaringan. Perkenalkan, nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Berdasarkan hasil analisis materi yang telah dipaparkan teman-teman saya, kami memiliki beberapa saran kepada para pembaca. Yang pertama, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah kegiatan penyelaman. Yang kedua, usahakan terlebih dahulu untuk berlatih bersama ahli profesional sebelum melakukan kegiatan penyelaman. Yang ketiga, usahakan pada saat hari H kegiatan penyelaman, Anda ditemani oleh ahli-ahli profesional atau setidaknya Anda jangan sendiri, sehingga meminimalisir dampak lain yang timbul ketika Anda kemungkinan kehilangan kesadaran. Dan yang keempat, apabila kemudian Anda mengalami gangguan seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya, Anda bisa langsung menemui dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.